Ayo teman, segera ambil posisi dan beraksi. Pukul-pukul terus airnya ya. Terus. Oh iya teman, yang sedang kami lakukan adalah menggiring ikan ke arah perangkap. Caranya dengan memukul-mukul air menggunakan tongkat dari batang kayu. Kayu yang kami pukul akan mengusik ikan keluar dari persembunyiannya. Harapannya ikan akan terpojok dan masuk ke perangkap yang sudah dipasang. Cara menangkap ikan seperti ini lebih menyenangkan dan ramah lingkungan daripada dengan cara memberikan racun pada ikan. Nah, sekarang kita periksa perangkapnya yuk. Wah, ternyata lumayan banyak ikan yang kami dapat. Kebanyakan ikan melem yang masuk perangkap. Lumayan. Ayo teman-teman, kita kumpulkan semuanya. Lang, ya iwak, cucuk nambah kayune. Gue gawe bumbu ketan bakar ya. Oh ya, iya Pak. Ya. Kiri, mari. Beras ketane. Cucuk nambah nih pipine, gue gawe ampiang. Ya. Hati-hati mau kota ya. Ya, ya. Batir, yuk balik di sini ya. Ya. Ayo teman-teman, kita antarkan ikan dan beras ketannya. Nah, akhirnya sampai di tempat pembuatan ampiang milik bibiku. Assalamualaikum. Bik, beras ketane, Bi. Ya lang, wis ngene ada semasak. Oh, Bersih apa iya. ora nggali ngombang? Ya wis. Ya, Sehari-hari, Bibi membuat ampiang untuk dijual ke pasar. Cara membuatnya mudah kok. Beras ketan yang sudah dicuci bersih, lalu ditanak. Apik matangnya bareng. Suwe apa ora ki si, Bi? Ya setengah jam. Oh, engko dadi ampiangnya enak. Iya, kon mateng. Oh iya. Setelah setengah matang ditanak, kemudian ditiriskan. Caranya cukup diaduk-aduk seperti ini. Biasanya, proses ini disebut ngeroni. Supaya tampilannya menarik, bisa diberi pewarna sesuai selera. Setelah itu ditanak kembali hingga matang sempurna. Sabar ya, sebentar lagi juga matang kok. Nah, sepertinya sudah matang. Ayo kita angkat ke meja cetak. Begini cara mencetaknya teman. Kita harus kerja cepat, karena kalau tidak, nasi ketan akan mengeras dan sulit dibentuk. Sepertinya wadahnya sudah penuh. Ayo, kita jemur. Penjemuran ampiang tidak perlu waktu lama. Jika matahari terik, 1 hari saja sudah cukup. Bocah gelap ya sebaju. Astagfirullah pakan sih. Pangapurane. Aku lagi ndak udah bocah lagi apa manuk kok do ngomong delep banget. Maning-maning hati-hati ya. Lagi udah bocah maning kok. Waduh, Pak Hansip pada ada saja. Yuk pengen jajal sini ya, oleh kora. Iya wis, tapi digoreng di situ ya. Ya. Nah, sekarang saatnya kita goreng. Jangan sampai gosong ya. Tuh, lihat. Hasil gorengannya berwarna-warni ya. Yuk, njajal yuk. Iya ora apa-apa lanjut baik siji ya, cakabean ya. Ya. Gurih dan renyah saat menggigitnya. Pokoknya enak banget deh teman. Tapi jangan dihabiskan ya teman. Sisakan untuk acara gotong royong.
Sekarang saatnya kita mengolah ikan-ikan hasil tangkapan. Setelah dicuci bersih, langsung kita goreng. Goreng ikan melon ini nantinya akan jadi campuran bumbu ketan bakar. Selain ikan, bahan lain yang harus disiapkan adalah kacang, gula merah, garam, dan bawang. Bawang merah harus digoreng dulu supaya rasanya lebih mantap. Kemudian kita tumbuk kacangnya. Jangan lupa campurkan ikan yang sudah digoreng tadi. Kemudian bawang gorengnya. Lalu tumbuk lagi. Dan jadi deh bumbu ikan untuk ketan bakar ala si Bolang. Sekarang kita olah ketannya yuk. Beras ketan yang sudah dicuci, kita kukus seperti ini. Tidak perlu menunggu lama untuk mengukusnya. Yang penting, apinya terus menyala. Makan sip lu berbahaya orang kena. Yuk, terus potong yuk. Ya wis ki, kene gotongnya ya. Barang bolang. Ketan yang masih hangat, kemudian kita bagi di beberapa tempat. Kemudian kita beri pewarna alami untuk menggugah selera. Ayo, semangat! Aduk sampai rata. Setelah pewarnanya tercampur, kemudian kita bakar. Cara membakarnya tidak langsung loh, ada cara unik nih. Menggunakan pelepah batang pohon pisang. Ketan yang sudah berwarna kita tumpangkan di atas pelepah. Kemudian kita panggang dia di atas bara. Pastikan baranya menyala merata. Kipas terus sampai ketannya mengering dan keras. Sepertinya sudah matang. Saatnya diangkat, dipotong, dan diberi bumbu. Ini dia ketan bakar bumbu ikan ala si Bolang. Wah, sangat menggugah selera ya. Oh iya teman, sebentar lagi desaku akan menggelar acara syukuran. Beberapa warga sibuk bergotong royong menyiapkannya. Kalau aku dan teman-teman sih sibuk menyiapkan makanan. Yuk kita bagikan ketan bakar dan ampiangnya untuk warga yang bergotong royong. Sekalian aku juga ingin ikut membantu membuat gunungan. Gunungan berbentuk kerucut ini dihiasi sayuran hasil kebun warga yang nantinya akan diarak keliling desa saat acara syukuran. Saatnya melanjutkan petualangan kembali. Kali ini kami akan menuju ke kebun kapulaga. Tanaman kapulaga tumbuh subur di desa Sunyalangu. Jadi tak heran jika banyak kebunnya di sini. Kak, di sini arep beres. Iya, gareng ludang tok lang. Oh ya, ikut. Selain diambil buahnya, tanaman rempah asal India ini dapat disadap loh. Air sadapannya memiliki banyak khasiat. Bisa dijadikan campuran jamu sehat, obat batuk, bahkan jadi campuran bumbu masak. Lah, apa nak dinum? Iya, jajal. Oke. Seger banget. Jajal aja jajal. Nya. Jajal nah. Seger ya lang, kayak obat batuk. Iya jajal nah. Mangga. Ah. Dewe rasane. Biasane. Enaknya rom gitu ya. Ini lagi-lagi terus asam. Corona kecut-kecutin. Gue kayak pedesnya maning. Ya mesti wong badhe kapulaga, ya rasane seger, ora pedes iki desana maning. Ya. Masih mubah. Setelah air sadapannya diambil, baiknya pongkor atau wadah penampung dipasang kembali.
agar esok dapat kembali menikmati hasil air sadapannya. Ikat yang kuat ya teman tali pongkornya ke batang. Serampung urung lang. Wis, Pak. Ya wis gagian digawa balik. Nggo godhog-gendhog kowe anune. Badheke. Oh ya, berarti yuk digawan yuk. Ya, senang hati-hati. Wah, itu mereka lagi. Anak-anak yang suka menjerat burung. Hayo, mau kemana? Sekarang kalian tidak ada jalan. Ih, war paling diko. Katanya kono, manuk baik. Nah, siki usut nabe ya manuke ya. Melas. Aja lah. Melas. Ya. Aku nolak. Ya. Nabe yuk. Oh iya teman, jangan suka menembak atau menjerat burung ya. Biarkan mereka lestari, hidup bebas di alam. Agar kita dapat terus mendengarkan kicauan merdunya setiap pagi. Terbang tinggi ya burung-burungku sayang. Teman, sebentar lagi syukuran desa akan digelar. Ada satu hidangan yang tidak boleh terlewatkan, yaitu nasi tumpeng telur kapulaga. Nasi tumpengnya sudah siap, tinggal membuat telur kapulaganya. Cara membuatnya unik teman. Terlebih dulu telur ayam dikeluarkan isinya. Iki ya, Lang. Lang dibolongi tengah, Lang. Coba pucuknya, Lang. Pucuknya. Nah, baru gue dulu. Isi telurnya ditampung dalam wadah. Cangkangnya jangan dibuang ya. Nanti kita akan manfaatkan. Sekarang kita siapkan bumbu-bumbunya. Ada bawang merah, bawang putih, merica, garam, dan ketumbar. Semuanya ditumbuk sampai halus. Setelah bumbu siap, barulah dicampurkan dengan isi telur. Lalu aduk sampai bumbu merata. Jangan lupa campurkan juga rajangan bawang merah agar rasanya nanti semakin sip. Jika kalian penyuka makanan pedas, bisa campurkan juga cabai merah dan cabai rawit sesuai selera. Nah, sekarang adonan dimasukkan kembali ke dalam cangkang telur. Harus pelan-pelan mengisinya ya, agar adonan tidak tumpah. Cangkang yang sudah berisi adonan, kemudian dikukus. Mengukusnya tidak perlu lama, cukup setengah matang saja. Setelah dikukus, kemudian cangkang dikupas. Hati-hati ya, jangan sampai hancur isi kukusannya. Nah, sekarang kita rebus isi kukusan dengan air sadapan kapulaga yang kita ambil tadi. Karena baru setengah matang, sekarang kita rebus sampai benar-benar matang. Supaya menarik, kita warnai telur-telurnya ya. Pastinya menggunakan pewarna alami. Setelah air kapulaganya meresap ke dalam telur, sekarang bisa kita angkat lalu tiriskan. Lihat, hasilnya berwarna-warni teman. Namanya telur pelangi kapulaga. Wah, nasi tumpengnya sudah matang nih. Saatnya menghias tumpeng dengan telur pelangi kapulaga. Telur-telurnya harus disusun rapi di pinggiran tumpeng. Saatnya tumpeng ini ikut diarak dalam gelaran syukuran desa. Selain tumpeng, ada 3 buah gunungan yang ikut di dalam iring-iringan. Gunungan ini berisi hasil bumi serahan dari warga, seperti sayur-sayuran dan buah-buahan. Gunungan melambangkan wujud syukur atas nikmat dan rezeki yang melimpah. Arak-arakan pun semakin meriah karena diiringi tabuhan rebana. Acara ini diadakan setahun sekali loh teman. Bertujuan untuk mengungkapkan rasa syukur kepada Sang Pencipta atas berkah kehidupan yang diberikan selama 1 tahun.
Tradisi Jawa kuno ini tetap dipertahankan karena memiliki nilai baik, terutama untuk keselarasan antara manusia dengan alamnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dulur-dulurku, warga Di sini acara serah terima hasil bumi dilakukan yang dipimpin langsung oleh kepala desa. Dilanjutkan dengan doa bersama. Setelah doa, dilanjutkan dengan acara berebut gunungan. Inilah salah satu acara yang aku tunggu-tunggu. Seru! Acara terakhir adalah potong tumpeng dan makan bersama. Senangnya melihat kebersamaan ini, tua muda semua ikut bergembira. Sungguh beruntung aku bisa belajar dan mengenal adat budaya warisan leluhurku. Semoga aku bisa meneruskan tradisi ini sampai nanti. Iya, Man, apa sih ngarep dibantu? Oh bisa bunga menek? Bisa. Gimana menek? Oh ya. Yuk bener-bener bantu yuk. Ayo teman-teman, kita bantu paman memanen buah menteng. Karena buah menteng mudah hancur, cara mengambilnya harus diikat dengan tali agar tidak langsung jatuh ke tanah. Ayo lang, gajen lang, shot nagen, nang sarus tekan tani ke sarung. Teman-teman yang menjaga di bawah pun harus sigap menangkap buahnya. Buah yang sudah terkumpul disimpan dalam karung. Nanti paman akan membawanya ke kota untuk dijual. Oke, petoti. Ayo teman-teman, dicoba rasa buahnya. Gimana rasanya? Manis asam segar ya. Menurut buku yang aku baca, buah ini banyak mengandung vitamin C, A, dan B1. Dapat mencegah penyakit sariawan, anemia, dan banyak khasiat lainnya. Kang. Lam kok nggak usah titik ya. Nggak memakai ngundang kulit bolet ya. Oh ya, so nyaman. Ya. Wah, lumayan nih. Kita bawa secukupnya saja ya teman. Kayaknya enak ya, mama kayak seneng deh ya. Ora Pak, pangapurane Pak. Ora Pak, ora pangapurane. Aku tak undang balik di ya. Nyong tak undang balik di Pak. Waduh, kasihan paman. Ayo kita bantu teman. Ora Pak. Sikilku lara, jujuna bola mari nggone bakul cantir. Ya wis aku bae sing jujukna, Pak. Ya kesuwun ya lang. Ya. Yuk bader-bader pada gawe nih yuk. Ayo. Teman, ayo kita antar dulu singkong-singkongnya. Yuk boleh tetelang di. Wes ana ngono bae mau disetini. Teman, ini dia tempat pembuatan cantir di desa Sunya Langu, Kecamatan Karanglewas, Banyumas. Cantir adalah makanan sejenis kerupuk yang terbuat dari singkong. Oh iya teman, kulit singkongnya jangan dibuang. Masih bisa dimanfaatkan loh. Kilang kok kulitnya dipilih sing apik-apik ya, ngode bakon wanani, ngode masak. Ya yuk. Setelah dikupas, kemudian dicuci. Jika sudah bersih, bisa langsung diparut. Yuk. Nah, ini dia pamanku teman. Beliau sudah puluhan tahun membuat cantir. Cantir buatannya sudah banyak dikenal orang karena kelezatannya. Oh iya teman,
Untuk mengurangi kadar air dalam singkong, hasil parutan harus dipres seperti ini. Tuh, lihat, airnya keluar banyak kan? Sepertinya ngepresnya sudah cukup. Saatnya kita bongkar, teman. Nah, hasilnya seperti ini. Agak mengeras sehingga kita harus menghancurkannya. Agar nanti tampilannya menarik, kita beri pewarna. Kemudian diberi bumbu-bumbu agar rasanya semakin sip. Aduk terus adonannya, teman, sampai warna dan bumbunya merata. Nah, sekarang saatnya mengukus adonan. Ayo Fahri dan Agus, dijaga tungkunya ya. Pastikan apinya menyala terus. Setelah adonan matang, kemudian diangkat. Lalu ditumbuk selagi adonan masih panas. Tumbuk yang kuat ya teman. Pastikan tidak ada adonan yang menggumpal. Balong. Udah balong. Ayo terus. Yo, kayak gitu carane. Setelah itu, adonan dibagi menjadi beberapa bagian. Supaya tidak lengket, adonan harus dilumuri sedikit tepung. Kemudian digulung-gulung memanjang. Setelah itu disimpan di rak penirisan. Tiriskan sampai adonan mengeras. Biasanya proses ini berlangsung berhari-hari. Cilik pergi arep dapak nama ning. Ki dentun selama 3 dina kon atos. Oh, iya. Adonan yang sudah mengeras bisa langsung dipotong-potong. Cara memotongnya menggunakan mesin. Lihat teman hasil potongannya. Ini yang disebut kerupuk cantir. Supaya hasilnya lebih baik, harus melewati satu proses lagi, yaitu penjemuran. Jika matahari sedang terik, penjemuran cukup 1 hari saja. Ayo disebar yang rata teman, supaya cepat kering. Kerupuk cantir yang sudah kering biasanya dikemas lalu dijual ke pasar. Bang, kucing warna-warni gak kau bayar? Ya, sun ya, Bi. Asik, kita ke bagian cantir warna-warni nih. Sekarang saatnya kita coba kerupuk cantirnya teman. Kita sangrai menggunakan pasir panas. Kalau sudah matang, kemudian disaring supaya butiran pasir tidak ikut terbawa. Rasanya gurih, kriuk-kriuk, nikmat. Ini dia cantir pelangi khas desa Sunyalangu. Jangan dihabiskan ya teman, sisakan untuk acara syukuran panen nanti. Nah teman, kulit singkong sisa pembuatan cantir masih bisa kita manfaatkan loh. Jadi tidak ada bahan yang terbuang percuma. Kulitnya akan kita buat menjadi oseng isian nasi bakar. Nasi bakar nantinya akan menjadi hidangan di acara syukuran desa bersama kerupuk cantir. Mantap kan? Kulit singkong yang sudah direbus kemudian diiris tipis-tipis. Hati-hati ya mengirisnya teman. Siapkan minyak panas, lalu tumis bumbu-bumbunya. Nah, sekarang baru masukkan jagoannya, yaitu kulit singkong. Buah menteng yang kita ambil tadi bisa menjadi penikmat rasa. Air perasannya bisa ditambahkan ke masakan sebagai pengganti asam. Bri, aja pangan nih. Ora. Lah gue bukti nek. Yang kencot. Mana bumbune loh?
Setelah matang, saatnya oseng kulit singkong dibungkus. Tentunya dibungkus bersama nasi dong. Bungkus yang rapi ya teman. Oh iya teman, sekarang nasi bungkusnya kita panggang. Memanggangnya cukup di wajan saja. Tidak perlu waktu lama memanggangnya. Tada! Ini dia, nasi bakar oseng kulit singkong ala si Bolang. Ayo teman-teman, kita bawa ke kebun nasi bakar dan kerupuk cantirnya. Karena baru usai panen buah pisang dan pepaya, paman dan keluarganya mengadakan acara syukuran. Ayo bocah-bocah pada ndonga karo sing gawe urip ben wowoan sing ana nang desa Sunyalangu tambah melimpah ruah. Amin. Inti acara ini adalah memanjatkan doa, mensyukuri hasil panen yang didapat. Setelah berdoa selesai, baru deh acara makan bersama. Mari teman, disantap hidangannya. Jangan berebut ya. Rasa oseng kulit singkongnya begitu lezat. Sangat pas dimakan bersama kerupuk cantir. Makasih. Hah? Mam, kau sego bakar. Sego bakar? Iya. Jangan ayo. Ayo Pak Hansip, makan yang banyak. Pak Hansip, ngobrol bermaling apa sih? Maling entuk. Lah gue entuk genyong, Pak. Entuk Rika? Iya. Walah. Pak Hansip pada ada saja. Teman, aku diberi tugas oleh kakak untuk mencari salah satu buah hutan. Biasanya tumbuh liar di pinggiran desa. Pohonnya memang agak sulit untuk dicari. Nah, ini dia pohon liar yang kami cari. Pohon buah namnam. Orang Banyumas biasa menyebutnya buah kopi anjing. Pohon berbuah asam ini unik loh teman. Selain bentuk buahnya yang tak biasa, tumbuhnya pun bergantungan di batang, bahkan muncul di bawah dekat akar. Enak apel ya. Lama sih lagi mangan dia enak-enakku. Aduh, maaf ya teman-teman, tidak sengaja. Buah dari suku polong-polongan ini rasanya asam-asam manis. Paling mantap kalau dijadikan rujak, asinan, manisan, dan campuran bumbu masakan. Ayo teman-teman, kita kumpulkan. Mana mau dong? Ya. Kecil biar ada bona berang. Ya, jadi. Waduh, gawat nih. Sudah, jangan main hakim sendiri. Serahkan saja pada Pak Hansip. Masih gue sini. Jajal kita lagi. Apa sih? Oh. Entok. Jiwat. Ya, Pak. Gue entok genyong Pak Hansip. Gue entok genyong gue Pak Hansip. Anu sekarang gawe ingkung. Lang, dimana bulasem? Oh, ya. Yuk betul-betul yuk. Ayo. Ya, coba di mana ya? Syukurlah, akhirnya entuknya ditemukan. Teman, kami akan membuat ingkung entok untuk acara 7 bulanan ibu hamil. Entoknya sudah dibersihkan. Sekarang kita siapkan bumbu-bumbunya. Buah namnam yang sudah kita ambil tadi, kemudian dikupas, lalu diambil daging buahnya. Daging buah namnam kemudian ditumbuk dengan bumbu lainnya. Bawang merah, bawang putih, kunyit, jahe, dan lain-lain. Tambahkan sedikit kecap, kemiri, ketumbar, merica, dan garam.
ditumbuk sampai halus. Racikan bumbu yang sudah halus, kemudian dilumurkan pada daging entok. Lumuri sampai merata agar bumbunya meresap. Bocah-bocah, wis pada siap nggo acara mitoni? Wis siap, Pak Hansip. Dibakar ke. Pinter, sip lah. Ya. Wis ki gede dibakar ngena, Lang. Ya yuk. Nah, sekarang saatnya dipanggang. Alat panggangnya seperti ini, teman. Menggunakan panas bara di luar dan dalam. Tak perlu waktu lama memanggangnya. Ingkung entok ala si Bolang sudah jadi nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang ingkung entoknya menjadi hidangan di acara mitoni, sebuah tradisi masyarakat Jawa. Mitoni atau tingkepan bertujuan memanjatkan doa keselamatan, terutama saat ibu hamil memasuki usia 7 bulan. Juga disertai doa harapan agar kelak si jabang bayi menjadi anak yang berguna dan berbakti kepada orang tua. Tradisi ini memiliki rangkaian yang berbeda-beda di setiap daerahnya, tetapi tujuannya sama. Sama mana ya, Lang? Boleh melinjolnya gue. Oh iya teman, ada tradisi unik dalam mitoni di daerahku. Ibu hamil akan memilih beberapa anak dan mengoleskan minyak pada telinga anak tersebut. Konon katanya ketika bayi dilahirkan akan memiliki paras yang sama dengan anak yang dipilih. Wah, bagiannya yang di? Duh, Pak Hansip, telat sih datangnya.